Nah, ini kompresornya prakanca ya. Ini kompresornya udah di apa-apain juga udah nggak bisa, udah ditembak sama kapasitor juga tidak bisa, udah disambung langsung listrik juga tidak bisa. Jadi di sini ada overloadnya, fungsinya apabila panas, ini terlalu panas maka dia akan memutus, ini akan memutus arus. Terus ini relaynya, nah mesinnya begini. Jadi ini merek nasional, kompresornya kayak ini. Terus di sini udah saya coba juga apa tambahin oli. Oh iya, karena ini penyebabnya saya rasa sih kehabisan oli. Jadi ini macet. Kompresor ini macet. Saya lihat olinya itu tinggal sedikit banget. Jadi saya coba tambah sekitar 500 ml, tetap nggak bisa. Udah dibulak-balik, udah begini, udah dijungkir balikan juga sudah tidak bisa. Jadi nanti akan saya coba membelah ini, membelah tabungnya. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut membelah tabungnya. Simak videonya sampai selesai. Halo para kanca, di hadapan kita sudah ada sebuah benda warna hitam. Ini namanya kompresor kulkas. Mohon maaf bagi yang belum tahu ya. Ini kompresor kulkas. Dimana ini kompresornya tiba-tiba mati. Dan ini terpaksa saya belah. Karena sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Ditembak kapasitor juga nggak bisa. Ganti PTC juga tidak bisa. Akhirnya saya gurinda keliling dan saya ambil topinya atau tutupnya. Nah, ini atasnya seperti ini, jadi nggak ada lahar untuk as ini, nggak ada laharnya. Jadi si as ini bisa bergoyang begini karena di sini ada ruangan. Untuk lebih cepatnya atau singkatnya akan saya dekatkan kameranya biar lebih jelas. Baik, kamera sudah saya dekatkan, mudah-mudahan rekanca bisa melihat dengan jelas ya. Jadi dalamannya seperti ini, dimana di sini ada dinamo kumparan, di sini ada rotornya, rotor untuk menggerakkan daripada piston. Di sini adalah overload dan PTC, di mana overload dan PTC terminalnya nyambung ke dalam dan kedap, maksudnya tidak bisa keluar gas. Yang pertama kita lakukan untuk mengetahui daripada isi kompresor ini, yaitu kita buka dulu bautnya ini. Bautnya menggunakan kunci 8T, 8 mm T. Ini bautnya seperti ini. Lalu kita colok daripada soketnya, soket yang nyambung ke sini, biar kita bisa melepasnya. Nah sudah, lalu kita langsung angkat saja. Nah ini dia, lilitannya seperti ini, kumparannya seperti ini. Mirip seperti dinamo daripada mesin pengering mesin cuci. Ini soketnya 3 lubang. Di sini ada pipa-pipa keluaran dan pipa masuk. Di mana ini adalah pipa masuk freon, kita mengisi itu di sini. Ini juga pipa masuk untuk mengisi oli, di sini bisa. Terus ini adalah pipa daripada hasil dorongan daripada piston. Ini keluar, disebutnya pipa tekan ya, karena ditekan sama piston. Terus ini warna putih ini apa namanya, saya juga kurang mengerti juga ini namanya apa, karena saya bukan tukang kulkas, bukan tukang AC. Saya
karena penasaran aja. Ini kebetulan punya saya sendiri rusak, jadi saya bongkar sendiri, saya gerinda sendiri. Tapi menurut saya ini freon masuk ke sini lalu terjebak nggak bisa keluar lagi ke sini, biarpun ini kosong nih, nggak bisa keluar lagi. Nah, nggak bisa keluar lalu didorong sama piston, nanti keluarnya lewat sini. Nah, lewat pipa ini keluarnya. Jadi ini disebut pipa tekan atau pipa kompresi untuk freon ke sana, ke kondensor dan evaporator. Nah, untuk membuka ini bagaimana? Yang pertama saya lakukan adalah memotong tembaga yang menempel pada bodi agar bisa dikeluarkan. Jadi tinggal cabut aja setelah dipotong. Nah, seperti ini. Nih, dalaman daripada tempatnya ini ada 4 buah per baja asli ya, sama pipa-pipanya, lubang-lubang pipa tuh. Baik, di sini sederhana, sama ini soket, lubang soket. Nah, itu dia lubang soketnya. Terminal soket. Kita lihat yang ini apa isinya. Jadi ini ada rotor untuk menggerakkan daripada ini, menggerakkan piston ya. Rotor untuk menggerakkan piston, ini pistonnya. Nah, ini piston, ini stang pistonnya. Dorong, tarik, dorong, tarik, ya kayak pompa biasa aja, kayak pompa sepeda. Dorong, tarik, begini. Jadi si freon masuk lewat sini dan terjebaklah dia di sini, nggak bisa keluar lagi lewat sana, lalu dipompa sama ini. Nah, dipompa ke sini nggak bisa keluarnya lewat sini. Nah, ke sini nantinya keluar di pipa tekan yang bagian luar seperti ini ya, dalamannya. Nah, ini untuk oli, saya rasa buat melumasi daripada ini rotor ini ya, biar lancar. Ada lubangnya kan buat oli. Sangat sederhana sebenarnya. Cuman yang paling penting adalah daripada kompresor ini jangan sampai ada kompresi yang keluar. Biarpun sedikit banget kompresi yang keluar, maka selanjutnya tidak akan berfungsi dengan baik. Lama-lama freonnya akan habis dan kulkas menjadi tidak dingin. Nah, kenapa saya bongkar ini? Karena tiba-tiba alat ini menjadi macet, kehabisan oli. Jadi si piston ini nggak bisa gerak, gancet di sini karena keringnya oli. Terus magnet ini, kumparan, tidak mampu untuk menggerakkan rotor, jadinya macet. Diam aja begini. Jadi saya buka, terus saya baru oliin sedikit, baru paksa pakai tangan, saya putarkan begini. Nanti masih bagus kompresinya. Bluk, bluk. Nah, cuma ini. Di dalamnya seperti ini, kaca bisa jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, ada piston, tuh, tarik, bluk, bluk, bluk. Nanti saya akan las lagi, akan saya fungsikan kembali. Pertamanya yaitu nyambung ini tetap ke bodi tadi. Ya, segini dalamannya. Mudah-mudahan kita bisa tahu, dan tidak perlu bisa, yang penting kita tahu isinya bagaimana. Saya pun bukan tukang kulkas, bukan tukang AC. Saya berani untuk bongkar ini karena ini punya sendiri. Kalau punya orang saya nggak berani, dan harus ganti lagi, cilaka. Saya pasang kembali.
pasang saya dudukin kembali lah, belum dipasang benar, harus sesuai letaknya dan tempat awalnya seperti ini. Dan ini gerakannya begini, dan ini jalan, jadi aman. Ini nggak ada pakai bearing, nggak ada. Freon masuk lewat sini, masuk, ada yang masuk ke sini setelah tekanan di dalam ini penuh dengan freon. Ada yang masuk ke sana, setelah di sana kan terjebak, didorong sama ini ya, dak, keluar lewat sini. Freon ini nyambung ke saringan, keluar ke saringan, lalu ke kondensor. Nah, kondensor evaporator balik lagi ke sini, berputar demikian. Yang penting jangan ada bocoran. Kalau bocor sedikit pun maka tidak akan berjalan dengan baik kulkas Anda di rumah. Jadi ini intinya, kita tidak usah bisa begini. Yang penting kita tahu bahwa dalamannya itu seperti ini. Baik para kanca, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel Cari Ide. Mudah-mudahan video ini berguna. Mudah-mudahan kita jadi tahu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu isinya. Biarpun kita tidak bisa, jadi ya minimal kita tahu apa-apa aja yang ada di dalam dan tersembunyi di dalam ruang gelap kompresor kulkas. Jadi isinya seperti itu. Jadi kita tidak akan penasaran lagi. Kalau bagi tukang AC ya udah hal, tukang AC dan tukang kulkas ya bukan hal yang yang aneh. Tapi buat kita sebagai orang awam ya, kita sangat bersyukur apabila kita mengetahui ini, prinsip kerja dan bagian-bagiannya seperti apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel Cari Ide lebih maju.